Yang akan saya bahas di video ini adalah materi PAI bab 5 semester 1 tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Terdapat beberapa subbab di dalam materi ini, yaitu yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia, yang kedua, perkembangan kesultanan di Indonesia, yang ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia, yang keempat, keteladanan para ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Pembahasan mengenai subbab di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Terdapat beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut adalah: yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snokhlungroj. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snokhlungroj berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajaningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Yang keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik kelenteng Sampo Kong. Salah satu titik kelemahan teori ini adalah menganggap nama Sultan Demak dan para Wali Songo yang dijinakan dalam kronik kelenteng Sampo Kong adalah sebagai orang Cina. Yang kelima, teori maritim oleh N.A. Baloch. Menurut N.A. Baloch, Islam masuk melalui jalur maritim yaitu pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahan N.A. Baloch. Proses pengenalan ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah Nusantara. Yang kedua, perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Contohnya, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani. Pada catatan Ibnu Battuta dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi sejarah Indonesia menjadi: yang pertama, zaman animisme dan dinamisme. Yang kedua, zaman Hinduisme dan Buddhaisme. Yang ketiga, zaman Islamisme. Yang keempat, zaman Katolikisme dan Protestanisme. Dan bertolak dari periodisasi ini, sejarah Islam dituliskan setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi. Akibatnya, Islam dianggap baru masuk dan dikenal masyarakat Indonesia pada abad ke-15 Masehi, dibuktikan dengan berdirinya Kesultanan Demak dan kiprah Wali Songo dalam menyebarkan Islam pada abad ke-15. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia.
Banyak tokoh ulama dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Meurah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, Sultan Ahmad tahun 1300 sampai 1348 Masehi. Sultan Ahmad merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga, Sultan Alauddin Yayat Shah tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Sultan Alauddin Yayat Shah merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin Yayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Yang keempat, Wali Songo tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Yang ketiga, Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang keempat, Raden Paku atau Sunan Giri. Yang kelima, Syarifuddin atau Sunan Derajat. Yang keenam, Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Yang kedelapan, Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dan yang terakhir, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Selain itu, proses dakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan. Dan yang terakhir yakni Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Imangarani Daeng Manrapia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talu. Penyebaran ajaran Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu atau Sumbawa. Yang keenam, Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota tahun 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raden Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kertanegara. Dan yang kedelapan, Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1949 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka, di antaranya
Tuhu Banul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer hingga saat ini. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Nilai tersebut adalah yang pertama, hidup sederhana, yang kedua, gigih dalam berjuang, yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, yang keempat, produktif dalam berkarya, yang kelima, sabar, dan yang keenam, menghargai perbedaan, dan yang ketujuh, berdakwah secara damai. Demikian ringkasan materi PAI Bab 5 semester 1 tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Semoga ringkasan materi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi Anda semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.